Baiklah adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang segitiga sesi 3 ya. Oke, segitiga bagian yang ketiga ya. Segitiga bagian ketiga. Nah, setelah kemarin kita bahas segitiga bagian 1 dan bagian 2. Bagi yang belum melihat videonya, boleh dibuka di channel kita ya. Oke, segitiga yang ketiga ini kita akan bahas tentang garis istimewa pada segitiga, keliling dan luas segitiga ya. Oke, yang pertama dulu berarti bagian C ya. Itu garis istimewa pada segitiga. Oke. Nah, garis istimewa pada segitiga. Nah, kita lihat ada garis-garis apa saja yang ada pada segitiga itu ya. Nah, kalau misalkan saya gambarkan ini ya, untuk mengenal garis-garis istimewanya, saya gambarkan segitiganya sembarang saja. Nah, ini saya kasih nama A, B, C. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke BC, tarik garis titik A ke BC, titik potongnya di misalkan ABCD ya. Nah, sehingga CD sama dengan DB, maka si AD ini disebut dengan garis berat. Berarti saya kasih keterangan di sini, si AD ini disebut dengan garis apa tadi? Garis berat. Nah, garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga menjadikan panjangnya sama, ya. Nah, di sini AD tarik garis ke sini ke BC sehingga CD sama dengan DB, maka si AD ini disebut dengan garis berat. Oke. Itu yang pertama, garis berat. Nah, yang berikutnya misalkan saya tarik garis dari C ke B. Misalkan saya tarik garis dari C ke B, dari C ke AB. Nah, sehingga membagi sudut, misalkan C ini D ya, ke E ya, CE, sehingga membagi sudut ACE sama dengan ECB. Nah, si sudut ininya nih sama ya, maka si CE ini disebut dengan garis bagi. Dua ya, ada garis berat, ada garis bagi. Tadi garis bagi CE, nah, sehingga membagi sudut ACE sama besar dengan sudut apa? ECB ya, itu namanya garis bagi. Terus kalau saya tarik garis lagi misalkan dari B ke AC misalkan ya, dari B ke AC. Nah, ini B ke AC ditarik dari titik sudut B ke AC sehingga dia tegak lurus di AC-nya. Nah, ini tegak lurus di AC. B tegak lurus B, misalkan di sini BF ya. Nah,
B ke F tegak lurus AC gitu. Nah, kalau dia ditarik garis dari titik B ke AC lalu tegak lurus, maka itu dinamakan dengan garis tinggi. B ke F ini disebut dengan garis apa? Garis tinggi. Dapat 3 ya. Ada garis berat yang ditarik garis ke sini sama panjang. Garis bagi membagi sudut sama besar. Garis tinggi adalah dia yang tegak lurus ya. Ini tegak lurus ke sini. Oke, 90 derajat ya. Nah, satu lagi misalkan ditarik garis dari tengah-tengah salah satu sisi segitiga. Misalkan dari sini, ini tengah-tengahnya misalkan ya, ini kan C ke D, D ke B sama ya, tengah-tengahnya misalkan ya. Ditarik garis misalkan, nah D ke G misalkan ya. Nah, sehingga tadi si tengah-tengah yang ditarik garis itu membentuk sudut 90 derajat atau siku gitu ya. Jadi ditarik garis dari tengah-tengah salah satu sisi segitiga tapi dia membentuk sudut 90 derajat siku-siku, maka disebut dengan DG ini disebut dengan garis sumbu gitu ya. Di si DG ini disebut dengan garis sumbu. Tuh, dapat 4 ya. Jadi sekali lagi ada garis berat yang membagi sisi sama panjang, garis bagi membagi sudut sama besar, garis tinggi yang tegak lurus, garis sumbu garis yang ditarik dari salah satu sisi segitiga tengah-tengahnya sehingga membentuk sudut 90 derajat, maka disebut dengan garis sumbu. Jadi garis istimewa pada segitiga itu ada berapa? Ada 4 ya. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar tentang keliling dan luas segitiga ya. Bagian yang gede, keliling dan luas segitiga. Nah, yang namanya keliling bangun datar, mau bangun datar apapun, mau segitiga, dia segi 4 atau segi N, keliling itu tinggal apa? Keliling itu tinggal jumlahkan saja sisi-sisi segitiganya ya. Nah, kalau saya bikin garis misalkan, bikin segitiga sembarang misalkan ya. Nah, sini A, di sini B, di sini C, D gitu. Maka si CD tadi garis apa? Garis tinggi. Kenapa? Karena dia tegak lurus gitu ya, diambil dari titik sudut ke sini ke AB, dia tegak lurusnya di D ya. Maka ini disebut dengan garis tinggi ya. Nah, yang namanya keliling itu tinggal gini aja. Sisi-sisinya aja dijumlahin ya. Tinggal AB ditambah BC ditambah CA, itu keliling. Nah, kalau luas itu tinggal setengah kali alas gitu ya. Kali alas kali tinggi. Nah, berarti di sini luasnya adalah setengah kali, nah untuk segitiga ABC ini adalah setengah kali AB dikalikan dengan garis tingginya apa? CD gitu. Ya. Nah, ini adalah rumus keliling dan luas segitiga. Gitu, ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang contohnya ya. Contoh untuk menghitung keliling dan luas segitiga atau contoh dengan dari garis istimewa pada segitiga ya. Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya berarti nah, contoh soalnya ini misalkan contoh soal keberapa ya? Ini berarti yang ke-3 ya. 1, 2, 3. Berarti contoh soalnya kayak gini misalkan ya. Saya buat segitiganya
misalkan seperti apa ya? Ini segitiganya. Nah, oke. Segitiganya saya ambil siku-siku sini. Nah, siku-sikunya 2. Oke. Kasih nama misalkan di sini A, sini B, di sini C, ini D ya. Saya tarik garis deh dari sini. Nah, membagi sudutnya ya. Misalkan ini di E. Nah, contohnya sekaligus supaya kelihatan untuk garis istimewa dan keliling dan luasnya ya. Nah, misalkan taruhlah di sini sudut A-nya itu 60 derajat. Lalu A ke C-nya misalkan berapa ya? A ke C-nya 6 cm. Ya. C ke B-nya itu 8 cm. Lalu A ke B-nya 10 cm. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, ini yang diketahuinya. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan besar sudut BEC. Oke, tentukan besar sudut apa? BEC. Yang kedua, keliling ABCD. Keliling segitiga ABC. Yang ketiganya adalah luas ya, luas segitiga ABC. Yang keempat, panjang C ke D. Panjang C ke D ya. Nah, oke, 4 pertanyaan sekaligus ya. Oke, kita lihat, coba jawab untuk contoh soal yang ini ya. Jawab. Nah, untuk nomor 1, sudut dari BEC. Berarti sudut ini kan BEC. Nah, di sini ada B ke E. B ke E-nya itu tadi apa? B ke E itu garis membagi sudut sama besar gitu ya. Nah, kalau di sini diketahui sudut A-nya 60 derajat, di sini 60 derajat. Berarti sudut B-nya secara keseluruhan di sini gitu ya. Ingat jumlah sudut segitiga berapa? Jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Ini 60 derajat nih, ini 90 derajat. Berarti yang ini tinggal berapa? 60 tambah 90 itu 150 kan? Nah, 150 berarti 180 dikurangi 150. Berarti yang di sini adalah, saya taruh sini ya, B-nya. Nah, berarti yang ini 180 derajat dikurangi 150 derajat. Tinggal berapa sudut B-nya? 30 derajat. Nah, 30 derajat ya. Oke, berarti sekarang tinggal, kalau yang ini 30 derajat, nah sudut yang ininya berapa? Kan kalau BEC itu, kalau saya gambarkan ya, misalkan BEC-nya kayak gini. BEC-nya, nah ke sini. Oke, ini adalah sudut E, sudut B, sudut C. Nah, sudut yang B ininya berarti setengah dari 30 derajat. Berarti yang ini berapa derajat? Ini 15 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sudut C-nya. Sudut C-nya berarti dari segitiga DBC. D-nya ini 90 derajat, yang ini B-nya berapa? B-nya tadi 30 derajat. Nah, balikannya ya. Tadi kalau yang ini 60, 90, 30. Berarti kalau yang ini 90, ini 30, berarti di sini berapa derajat? Di sininya adalah 60 derajat gitu ya.
Berarti yang C ini 60 derajat. Nah, kalau udah ketahuan seperti ini kan gampang. Jadi sudut BEC-nya itu adalah 180 derajat, tinggal dikurangi berapa? Dikurangi 60 derajat ditambah 15 derajat. Di berapa nih? 180 derajat dikurangi 75 derajat. Sisanya berapa? Sisanya jadi 105 derajat. Tuh, ya. Oke. Nih jadi yang pertama sudah ketahuan ya. Jawaban yang pertama adalah 105 derajat. Nah, sekarang tinggal ngitung apa? Tinggal ngitung kelilingnya ya. Nomor 1 sudah. Jawabannya berapa? 105 derajat. Nah, berikutnya berarti tinggal cari nomor 2 ya, keliling segitiga. Oke, nomor 2. Tuh, keliling segitiga. Nah, ingat tadi keliling segitiga A, B, C berarti tinggal apa? Tinggal jumlahin aja kan ya. AB ditambah BC ditambah dengan AB, BC ditambah dengan CA ya. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 6, BC-nya 8, AB-nya itu 10 ya. Maaf ya. Ini 10, BC-nya 8, CA-nya berapa? 6. Nah, berarti kalau kita jumlahkan 10 tambah 8 tambah 6 berapa? 18 ditambah 6 24 ya. Jadi 24 cm. Oke, itu keliling. Gampang kan ya yang keliling. Tinggal nomor 3, luasnya. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga berarti tentang luasnya nih. Luas segitiga ABC-nya ya. Luas ABC-nya berarti setengah kali alas kali tinggi itu ya. Nah, di sini sudah ada nih alasnya. Setengah kali alasnya. Alasnya itu bisa pakai AB dengan garis tinggi CD gitu ya. Tapi CD-nya belum diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah AC dengan CB. Karena di sini ada siku-siku juga, berarti B ke C itu bisa disebut dengan garis tinggi atau A ke C juga garis tinggi boleh ya. Kalau di sini AC BC berarti salah satunya alas dan salah satunya tinggi. Kalau yang alasnya misalkan 6 AC gitu kan ya, berarti 6 dikalikan dengan tingginya B ke C. B ke C-nya berapa? 8 gitu. Ya. Berarti ini tinggal setengah kali 6 kali 8 berapa? Berarti tinggal, nah ini habis 6 bagi 2 berapa? 3 kali 8 24 cm per segi itu. Kalau tadi cm, ini cm per segi gitu ya. Oke. Nah, tinggal nomor terakhir. Nomor 4 kita nyari panjang C ke D. Nah, yang nomor 4 ini C ke D itu bisa dicari dari apa coba? Kalau C ke D itu garis apa? C ke D itu adalah garis tinggi. C ke D itu garis tinggi kan? Berarti kita bisa ngitung dari luas itu, gitu ya. Nah, perhatikan nih. Luas ABC itu bisa nyari dari mana nih? Dari yang ini kan? Setengah kali alas kali tinggi yang ini. Jadi luas ABC-nya itu, si luas ABC bisa nyari dari mana? Dari setengah kali. Nah, alasnya yang tadi AC dikali dengan BC itu ya. Atau luasnya bisa nyari dari mana lagi? Luas si ABC bisa nyari dari setengah kali AB dikali CD. Nah, berarti nanti CD-nya bisa diketahui ya. Oke. Nah, geser dulu. Karena ini setengah kali AC kali BC sama dengan setengah kali AB kali CD. Nah, berarti ini kita tinggal hitung ya. AC-nya tadi berapa? 6, 8. Berarti yang ini coba kesini aja ya.
setengah. Oke, geser dulu dikit. Nah, biar kelihatan. Setengah kali AC-nya 6, BC-nya 8, ini akan sama dengan setengah kali AB-nya 10 kali CD, gitu ya. Nah, setengahnya sama, serot, itu kan. 6 kali 8 berapa? 48. Terus ini 10 CD, berarti CD-nya adalah C ke D-nya, yaitu tinggal 6 kali 8 tadi berapa? 48 dibagi 10. Nah, jawabannya berapa? 4,8 cm. Itu ya. Tuh, gampang kan? Jadi menggunakan luas segi 3. CD-nya itu karena CD-nya apa? Karena CD ini adalah garis tinggi juga gitu. Kenapa disebut garis tinggi? Karena dia tegak lurus. Garis yang ditarik dari satu sudut segitiga ke AB dan dia tegak lurus maka disebut dengan garis tinggi gitu ya. Oke, sip. Sip ya.